Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin sekalian, muslimin wal muslimat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Tema kita hari ini adalah wanita dalam Islam. Seperti kita ketahui dan rasakan, Islam begitu memuliakan wanita. Begitu mulianya sampai-sampai dalam kitab suci Al-Quran ada surah An-Nisa yang artinya wanita atau perempuan. Banyak hal-hal terkait wanita yang diatur dalam surah tersebut. Sebelum datangnya Islam, kedudukan wanita direndahkan, bahkan dianggap bencana. Kaum jahiliyah merasa malu jika mempunyai anak perempuan. Begitu malunya mereka sehingga mereka merasa harus memilih apakah akan tetap memelihara anak perempuan itu tetapi dengan menanggung malu, atau mereka kubur hidup-hidup. Allah menegaskan bahwa pandangan mereka mengenai anak perempuan itu sangat keliru. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 58-59 yang artinya, dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari banyak orang disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Namun, setelah kedatangan Islam, kedudukan wanita dimuliakan. Wanita bukan lagi dianggap sebagai musibah, tapi menjadi anugerah yang sangat berharga. Mulai dari penciptaan, pria dan wanita mempunyai kedudukan yang sama. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35, Allah menggandengkan wanita dan laki-laki dalam hal ketaatan. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi, Allah tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam memberikan ampunan dan pahala. Keduanya mendapatkan hak yang sama. Dalam Islam, wanita merupakan makhluk yang mulia yang harus dijaga. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, seorang wanita telah diciptakan dengan penuh keindahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita menjadikan dunia menjadi lebih indah dan penuh kasih sayang. Wanita menjadikan lelaki merasa tentram dan menjadi pelengkap bagi lelaki. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, Dia menciptakan untuk kalian istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan rasa kasih sayang di antara kalian. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa wanita salihah adalah perhiasan dunia. Dunia adalah perhiasan. Sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr. Selanjutnya, sebagai seorang istri,
Wanita berhak mendapat mahar dan dinafkahi oleh suaminya. Bahkan dalam hubungan berumah tangga, suami diperintahkan untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf, sebagaimana seruan dalam ayat 19 surah An-Nisa. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Menurut tafsir Ibnu Katsir menyebutkan ayat ini perindah ucapan kalian terhadap mereka, para istri, dan perbagus perbuatan serta penampilan kalian sesuai kemampuan, sebagaimana engkau menyukai bila istrimu berbuat demikian, maka engkau semestinya juga berbuat yang sama. Istri juga harus dinasihati dengan lemah lembut. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berbuatlah baik pada para wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk, bagian atasnya itu bengkok. Jika engkau mencoba untuk meluruskannya dengan kasar, engkau akan mematahkannya. Jika engkau membiarkannya, tetap saja tulang tersebut bengkok. Berbuat baiklah pada para wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat berperan sebagai ibu, wanita berada dalam kemuliaan yang luar biasa. Wanita diberi kekuatan untuk hamil dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan masih dilanjutkan dengan menyusui anaknya selama 2 tahun. Sungguh suatu perjuangan yang tidak mudah. Selanjutnya, dalam hal waris, wanita juga diperlakukan baik dan diberikan hak waris. Jika pada masa jahiliyah, jangankan mendapatkan harta waris, bahkan saat itu wanita bisa dijadikan warisan seperti barang. Namun setelah kedatangan Islam, hal itu tidak diperbolehkan lagi. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewariskan wanita dengan jalan paksa." Mulianya wanita dalam Islam terkait warisan, tidak hanya larangan untuk menjadikan wanita sebagai warisan, bahkan wanita juga mendapat hak waris, seperti disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 7, yang artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Demikianlah wanita begitu dimuliakan dalam Islam. Dan untuk menjaga kemuliaan itu, wanita disyariatkan menutup aurat untuk melindungi wanita dari gangguan atau dari disakiti. Allah melindungi wanita melalui syariat-syariatnya pada surah Al-Ahzab ayat 59. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu atau disakiti. Jadi, perintah untuk berhijab bukanlah untuk memberatkan wanita. Sebaliknya, itu adalah bentuk kemuliaan bagi wanita yang begitu dijaga kehormatannya. Dengan menggunakan hijab, kaum muslimah akan lebih mudah dikenali sehingga bisa meminimalisir gangguan. Allah menganjurkan wanita untuk menjaga diri dengan menjaga tutur katanya. Demikianlah kedudukan wanita dalam Islam yang sangat mulia. Islam memuliakan wanita dengan aturan-aturannya. Sudah sepatutnya sebagai wanita kita mensyukurinya dengan jalan memuliakan diri kita dan melakukan syariat yang telah ditetapkan untuk wanita, menutup
aurat, menjaga ucapan dan perbuatan, sehingga kita akan senantiasa menjadi wanita yang terhormat, yang bisa diibaratkan sebagai perhiasan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.